Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Halo, malam hari ini dan juga Shalom. teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu malam hari ini dimanapun Bapak Ibu berada. Dan itu tidak akan mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan dan yang Tuhan akan curahkan buat kita semua. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian anak-anak. Amin. Dan saya juga percaya ketika Bapak Ibu hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu punya kerinduan untuk boleh mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan itu juga merupakan sukacita saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu akan semakin bertumbuh, Bapak Ibu akan semakin mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan itu, dan tentunya akan kita akan terus menuju kepada satu arah tujuan, yaitu untuk serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Oke, malam hari ini Bapak Ibu kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-174. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-174. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-15. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu sadari adalah bahwa keadaan kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di dalam perbudakan. Roh kita itu dibelenggu oleh penguasa dunia ini. Kenapa sampai dibelenggu Bapak Ibu? Karena Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa dan kemudian ditawan oleh dosa. Itu artinya nature-nya adalah dosa. Itu artinya kodratnya adalah dosa atau berkodrat dosa. Artinya kesukaannya, keinginannya itu berbuat dosa. Itulah nature dosa. Nah, kodrat dosa ini atau nature dosa ini menghasilkan yang namanya hukum dosa. Di dalam surah 1 Korintus 15 ayat 56a dikatakan, sengat maut adalah dosa. Jadi akibat dari nature dosa ini ada hukum dosa. Dan kemudian akhirnya ada hukum maut. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi orang yang ada di dalam kondisi Adam yang pertama ini, setelah jatuh ke dalam dosa, secara roh dia mati. Karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk memiliki kepekaan berkomunikasi dalam persekutuan dengan rohnya Bapa. Nah, itu dikarenakan oleh nature dosa yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah katakan bahwa keadaan kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di dalam perbudakan. Tetapi Kristus telah menjadi pokok keselamatan. Dialah roh yang menghidupkan itu. Dialah roh yang membangkitkan itu.
sehingga kita dilepaskan dari belenggu roh kegelapan. Dan kemudian kita dimeterai oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Dan menjadi tanah miliknya. Amin. Jadi Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu, saudara dan saya sekarang sudah ada di dalam Kristus. Rohnya tidak lagi ada di dalam perbudakan, tapi rohnya sudah memiliki kuasa. Rohnya sudah dibangkitkan. Tetapi di dalam roh yang ada kuasa itu, di dalam roh yang sudah dibangkitkan itu, ada nature dosa yang juga bekerja. Ada nature dosa, ada keinginan untuk berbuat dosa. Ada sinful nature, ada nature yang mau berbuat dosa, ingin berbuat dosa. Nah Bapak Ibu, mari kita mempelajari bersama-sama bagaimana Rasul Paulus melihat dinamika roh manusia ini, di mana ada jiwa manusia, ada akal budi manusia, ada pikiran manusia, dengan yang namanya kodrat dosa yang ada di dalam diri ini. Dan kita juga akan melihat hubungannya dengan adanya hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, mari kita akan melihat hukum Taurat ini dengan memakai referensi ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7 mengenai keadaan kita. Bagaimana sih atau apa sih yang Rasul Paulus ingin katakan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara dan saya, mengenai hukum Taurat ini sehubungan dengan kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Bapak Ibu, ada satu statement yang Rasul Paulus sampaikan dan merupakan gambaran yang sangat realitas di dalam kehidupan kita adalah di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kemudian di dalam Roma pasal 7 ayat 19 Rasul Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu, bukankah ini gambaran yang persis dengan kehidupan kita yang kita sedang jalani setiap hari? Betul? Apa yang kita mau bukan itu yang kita lakukan. Betul? Kita mau melakukan yang benar, tetapi bukan itu yang kita lakukan. Betul? Nah Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman tentang hal ini, saya mau memberikan beberapa permasalahan untuk Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Oke? Bapak Ibu, mungkin rupanya selama ini Bapak Ibu masih sering marah-marah, atau masih suka mengingini sesuatu, atau biasa berpikiran tidak adil. Nah, semua ini merupakan hal yang harus kita sadari. Betul? Bagaimana harus mengelolanya? Bagaimana harus mengaturnya di dalam hidup Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus menuliskannya dengan cukup dramatis. Dan yang menarik Bapak Ibu, ke-10 hukum Taurat ini dipakai sebagai tempat uji cobanya. Dipakai sebagai laboratorium dan menjadi satu alat uji. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu, sehingga banyak pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kita tidak dapat langsung mengerti dan memahaminya. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam menjalani hidup ini tidak ada satu pun waktu yang tidak bertuan. Seluruh waktu yang kita lewati di bumi ini itu akan menentukan kekekalan. Tidak ada manusia yang bebas dan harus menjadi hamba dari sesuatu. Bapak Ibu nanti akan melihat, saya ini sebenarnya hamba dari siapa? Nah Bapak Ibu, dosa, maut, dan hukum seperti yang terdapat di dalam hukum Taurat, itu dikatakan mematikan dan menuntut. Tetapi di dalam surat Roma pasal 7, semua tuntutan dan kematian itu telah diselesaikan dalam kematian Kristus di kayu salib, agar setiap orang percaya kepadanya hidup dalam keadaan baru menurut roh. Inilah yang disebut dengan hidup dipimpin oleh roh dan memberikan roh dan memberi buah yang berkaitan dengan buah roh yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23.
dan di dalam surat Roma pasal 7 ayat 4 yang akan kita baca nanti. Bapak Ibu, surat Roma ini berbicara mengenai keadaan di mana ada akal budi. Ada anggota-anggota tubuh yang punya reaksi terhadap hukum-hukum yang tertulis, yaitu hukum Taurat. Dan di surat Roma pasal 8, ini nanti berbicara mengenai roh, mengenai hukum roh yang menghidupkan. Jadi menurut saya ini menarik sekali. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca surat Roma pasal 7 ini. Dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Terlebih dahulu. Surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 4. Surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 4 mengatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu perhatikan, ayat pertama di sini ada hukum dosa, ada hukum Allah dan hukum Taurat. Dikatakan hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, kalimat ini sebenarnya ada kaitannya dengan Bapak Ibu itu hamba dari siapa? Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bebas dari hukum. Betul? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka ada hukum dosa di dalam dirinya. Dan kita pun menjadi hamba dosa. Dan itu akan membawa kita kepada pemberontakan. Dosa terjadi karena diakibatkan oleh pemberontakan. Betul? Sehingga kita cenderung memberontak. Betul? Nah Bapak Ibu, mari kita memahami terlebih dahulu esensinya. Esensi dari pemberontakan ini. Bapak Ibu, iblis, si ular tua yang ada di Taman Eden itu, dia memberontak terhadap Allah. Kemudian dia dilempar dari surga. Tapi dia masih bisa balik ke surga sebelum Yesus menyelesaikan karya penebusannya di bumi. Iblis memberontak. Kemudian dia mengajak dan mencoba manusia pertama untuk kemudian juga memberontak dengan cara melanggar. Betul? Jadi hukum dosa itu mengatakan bahwa orang yang menjadi hamba dosa itu adalah orang yang memberontak, orang yang durhaka. Hukum dosa ini membawa kita kepada kedurhakaan atau pemberontakan. Bapak Ibu, benar tidak di dalam diri kita sering kali kita memberontak? Ada keinginan untuk memberontak? Pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada. Pasti ada. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, di dalam anggota tubuhku, aku menjadi tawanan dosa. Menjadi hamba dosa. Bapak Ibu, menjadi hamba dosa itu berbahaya, betul? Karena upah dosa apa Bapak Ibu? Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Dan maut itu artinya apa Bapak Ibu? Kematian yang kedua. Atau kematian kekal. Kemudian Bapak Ibu, selain ada dosa, di mana dosa itu membuat orang jadi pemberontak, juga ada hukum Allah. Nah, hukum Allah ini berkata bahwa seseorang yang memperhambakan dirinya kepada kebenaran, ia akan membawa orang itu kepada pengudusan dirinya, sehingga dia dapat dibawa kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bandingkan. Hukum dosa berkata setiap orang yang memperhambakan diri kepada dosa, maka dia akan menjadi penurhaka atau pemberontak.
Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada dosa atau memperhambakan dirinya kepada dosa dan menjadi hamba dosa, itu dibawa kepada satu keadaan di mana dia memberontak. Jadi hukum dosa berkata bahwa setiap orang yang memperhambakan diri kepada dosa, maka dia akan menjadi pendurhaka atau memberontak. Dan membawa dia pada keadaan selalu memberontak. Dan upahnya adalah maut. Tetapi hukum Allah berkata, seseorang yang menjadi hamba kebenaran akan membawa dirinya kepada pengudusan. Nah, kepada pengudusan ini akan berakhir dengan apa, Bapak Ibu? Dengan hidup yang kekal. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang bertolak belakang dan menjadi dua arah yang berbeda. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu, adalah ada hukum Taurat. Bapak Ibu, sebenarnya ini pembahasan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ini pelajaran yang sulit. Ini pelajaran yang tidak mudah. Tapi ini yang menjadi kekisruhan, yang menciptakan kekisruhan di dalam dinamika perjalanan iman kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita awali dengan kisah Adam dan Hawa. Bapak Ibu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah ketika di Taman Eden, betul? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keturunannya tahu bahwa ini adalah dosa? Bukankah mereka tidak berdosa seperti Adam berbuat dosa? Mereka tidak melakukan pelanggaran seperti Adam melakukan pelanggaran. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun demikian, mereka itu sudah menjadi tawanan dari apa, Bapak Ibu? Dari hukum dosa karena Adam. Nah, sekarang setelah hukum Taurat diberikan melalui Musa, bagaimana dengan keturunan Adam sampai Musa? Orang-orang melakukan pelanggaran, sekalipun tidak sama dengan Adam melakukan pelanggaran, dan mereka tetap jatuh dalam dosa. Itu artinya sekalipun pelanggaran mereka tidak sama dengan yang dilakukan Adam, tetap mereka juga ada di bawah tawanan karena akibat dosa. Itu hukum dosa. Nah, sekarang yang menarik adalah surat Roma pasal 5 ayat 13 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 5 ayat 13. Surat Roma pasal 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Bapak Ibu, apa maksud dosa tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat? Ada yang tahu? Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa dosa sudah ada di dunia sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, betul? Namun tanpa hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik tanpa hukum dosa. Itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik. Itu artinya ketika dosa ada di dunia, sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai dosa. Tidak ada standar yang mampu memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai dosa dan apa yang tidak. Hukum Taurat mampu memberikan standar yang spesifik untuk mengukur pelanggaran. Hukum Taurat membantu memperjelas apa yang dianggap sebagai dosa dan bagaimana dosa itu diperhitungkan. Kemudian ayat yang ke-14, Roma pasal 5 ayat 14 mengatakan. Roma pasal 5 ayat 14 mengatakan, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama,
seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi mereka yang hidup dari zaman Adam sampai zaman Musa, artinya sebelum Taurat diberikan, meskipun mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran Adam, tetapi mereka sudah ada di dalam tawanan dosa dan sudah ada di bawah hukum dosa dan hukum maut itu. Nah, sekarang yang menarik, ada perintah Allah, betul? Ada hukum Taurat diberikan, betul? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hukum Taurat dapat membuat keadaan lebih baik? Bapak Ibu, saya tidak akan fokus kepada hukum Taurat ini, tetapi saya mau fokus ke satu dinamika di dalam pola berpikir, keperasaan kepada daging kita dan hati kita atau roh kita yang setiap hari mengalami pergumulan, yang menjadi sesuatu yang kita terus alami setiap hari. Itu yang terjadi dan kita harus sadar keadaan ini. Ini yang digambarkan di dalam Roma pasal 7 ini. Jadi saya tidak akan fokus membahas mengenai Taurat. Tapi ketika Taurat hadir, bagaimana sih dengan keadaan kita? Apakah kita menjalaninya atau mentaatinya? Karena Taurat ini perintah, betul? Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan rohani orang Yahudi, seringkali orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat mencoba menuntut dan mencari keadilan Tuhan. Karena mereka merasa mereka lah yang memegang Taurat itu. Dan seolah-olah mereka sudah hidup benar dalam menjalankan hukum Taurat itu. Tetapi sebenarnya mereka tidak pantas mempertanyakan keadilan Tuhan. Karena mereka juga tidak sepenuh hati melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Nah, di dalam kisah itu diceritakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut keadilan kepada Yesus dengan mengatakan isi hukum Taurat. Menurut Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Bapak Ibu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa perempuan itu datang dan mendekat kepada Yesus dan menuntut perempuan itu dirajam sampai mati. Lalu apa kata Yesus, Bapak Ibu? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bapak Ibu, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, hukum Taurat ada di mana, Bapak Ibu? Dan Yesus ada di mana? Bapak Ibu paham sampai di sini? Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut dan mencari keadilan, Yesus bilang, keadilan yang mana? Karena Yesus datang untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu.
Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ini adalah bagian yang sulit untuk disampaikan. Dan jarang disampaikan, jarang dibahas, dan tidak mudah untuk dibahas. Tapi inilah yang selalu kita hadapi di dalam hidup ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Dan itulah yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya firman kebenaran itu hidup dan selalu memiliki kuasa sehingga kita dapat memahaminya. Amin. Nah, Bapak Ibu, disinilah Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 7. Inilah Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Jadi Bapak Ibu, ada apa sih sebenarnya sampai Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka? Ada skenario apa? Ada dinamika apa yang terjadi? Dan kenapa saya mau membahas bagian ini? Karena ada di sini nanti kita akan mengerti bahwa saya harus membawa diri saya untuk ke satu arah. Untuk mengerti keadaan di dalam diri ini yang cukup rumit. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 7 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca tadi, ini berbicara mengenai keterikatan antara suami dan istri. Roma pasal 7 ayat 2 dan 3 mengatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah Bapak Ibu, coba kita baca ayat keempat, Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, sehingga kita sekarang sudah menjadi milik Kristus. Artinya apa? Artinya kita sudah mati terhadap hukum Taurat dan sudah menjadi milik Kristus. Bapak Ibu paham sampai di sini ya? Ini mirip dengan ayat yang di atas, ayat 2 dan ayat 3. Jadi apakah kita kemudian, kalau hukum Taurat berkata jangan mengingini milik sesamamu, terus karena kita sudah mati terhadap hukum Taurat, terus jadinya boleh mengingini gitu? Tidak Bapak Ibu. Nah, terlepas atau mati terhadap hukum Taurat itu sebenarnya membawa kita kepada hukum Allah. Kita lepas dari hamba dosa kepada hamba kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita terlepas atau mati terhadap hukum Taurat, itu artinya kita lepas dari hukum dosa. Amin. Tapi ada yang menarik di sini. Rasul Paulus mengatakan, karena Taurat maka dosa itu hidup di dalam aku. Menarik bukan statement ini? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Roma pasal 7 ayat 5, 6 dan 7. Surat Roma pasal 7 ayat 5 sampai 7 mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa?
Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Mari Bapak Ibu perhatikan. Roma pasal 7 ayat 5 mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, apa katanya? Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu dosa ini atau dosa ini dirangsang oleh hukum Taurat. Dosa ini memperalat hukum Taurat. Jadi pada waktu dikatakan dilarang, manusia itu malah terprovokasi untuk melakukannya. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Ketika dikatakan dilarang, itu malah terprovokasi. Itu malah semakin ingin tahu. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Bapak Ibu pernah lihat iklan di pinggir jalan yang berkata, jangan tengok ke kanan. Betul? Nah, apa reaksi dari Bapak Ibu ketika membaca tulisan itu? Biasa-biasa saja? Atau Bapak Ibu malah kepengen tahu dan akhirnya menengok ke kanan? Saya yakin Bapak Ibu memalingkan badan dan melihat ke kanan, betul? Itulah yang dimaksud hawa nafsu dosa. Atau dosa ini dirancang oleh hukum Taurat. Bapak Ibu, karena hukum Taurat itu bilang jangan mengingini milik sesamamu. Pada saat itu Bapak Ibu tergiur untuk memilikinya. Betul? Jadi Bapak Ibu, pada saat dikatakan jangan, di dalam anggota tubuh kita ini, dosa itu malah terprovokasi. Nah Bapak Ibu, bayangkan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Allah bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan di tengah-tengah taman itu. Bapak Ibu, karena larangan itu, iblis melakukan rangsangan kepada manusia. Sehingga manusia terprovokasi untuk melanggar larangan itu. Dan memetik dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Betul? Nah, dari zaman Adam sampai zaman Musa, orang nggak tahu mengenai perintah. Betul? Orang nggak tahu mengenai hukum. Betul? Tapi mereka ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tetapi pada saat hukum Taurat diberikan, Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup, itu malahan membawa kita kepada kematian. Karena apa? Karena dosa yang ada di dalam anggota tubuh itu terprovokasi oleh adanya hukum Taurat yang berkata, jangan. Bapak Ibu, ketika dikatakan jangan, daging kita itu terprovokasi untuk melakukannya. Coba Bapak Ibu bisa introspeksi diri. Pada saat ada medsos, pada saat dibilang jangan lihat, malah Bapak Ibu kepengen lihat, betul? Beda dengan tidak ada peringatan jangan lihat. Karena ketika dikatakan jangan lihat, wah rasanya dunia dan roh maut dan iblisnya terus merangsang kita untuk melanggar. Karena dia bekerjanya memberontak. Karena dia adalah pemberontak. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa melihat hubungannya. Dan itu hubungannya dengan hukum dosa. Dengan penuh haka dan pemberontak. Jadi Bapak Ibu, anggota tubuh ini selalu ingin memberontak. Karena ada aturan atau larangan. Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan atau larangan, apa yang akan diberontak? Betul? Tapi karena ada aturan dan larangan yang muncul, dikatakan jangan, maka anggota tubuh ini terprovokasi untuk melakukan itu. Jadi ketika kita dilarang, manusia terprovokasi untuk melakukannya. Nah, ketika hukum Taurat itu muncul, jangan ini, maka dosa itu malah dirangsang. Jadi hukum Taurat itu merangsang dosa itu. Roma pasal 7 ayat 5 mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat
bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat dan bekerja dalam anggota tubuh kita. Bapak Ibu bisa lihat ujungnya dikatakan apa Bapak Ibu? Agar kita berbuah bagi maut. Dan maut itu pasti hubungannya dengan penguasa maut. Betul? Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita melihat hukum Taurat ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, maka sebenarnya ada kodrat dosa yang dirangsang. Dan itu diujinya dengan hukum Taurat. Bapak Ibu, menarik sekali ya. Rasul Paulus yang sehebat itu mencurahkan isi hatinya di Roma pasal 7 ini. Ada kodrat dosa yang kemudian dibuahi oleh kuasa iblis. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, Roma pasal 7 ayat 6 mengatakan, tetapi ketika kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Taurat, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa tadi? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab kita telah mati bagi Dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Bapak Ibu perhatikan, kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Dan apa Bapak Ibu? Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 Bapak Ibu perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa di ayat kedua? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita tahu kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh? Bagaimana Bapak Ibu? Satu pertanyaan yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Apakah Bapak Ibu pada saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada saat membaca Alkitab, pada saat berdoa, pada saat pergi beribadah, pada saat pergi ke persekutuan-persekutuan, atau hadir di dalam Zoom seperti malam hari ini, apakah Bapak Ibu pada saat melakukannya, Bapak Ibu merasa terpaksa, merasa berat, menjadi beban, atau menjadi keharusan, atau merupakan keinginan sendiri? Ada yang bisa jawab? Iya, ada keinginan sendiri karena kesukaan sendiri. Jadi dari mana kita tahu orang itu hidup di dalam keadaan yang baru di dalam Roh? Bapak Ibu, kita bisa merasakannya di dalam diri kita. Apakah kita melakukannya dengan keinginan sendiri, karena kesukaan sendiri, atau karena keharusan? Ketika kita melakukannya dengan keinginan sendiri, dengan kesukaan sendiri, dan tidak merasa terpaksa, karena kita merasa haus dan lapar akan kebenaran, itu akan berbeda dengan ketika kita melakukannya dengan satu keharusan. Ya, kalau melakukan hukum Taurat itu seperti menjadi keharusan, itu artinya kita belum mati bagi hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 7 ayat 6 yang sudah kita baca tadi mengatakan, sebab kita telah mati bagi Dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sedang melayani dalam keadaan baru menurut Roh.
dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 ini dikatakan kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat. Artinya kita telah bebas dari hukum Taurat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita tidak lagi melihatnya sebagai keharusan. Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, kita sudah pasti meneladani Kristus. Dan tidak ada satupun yang Yesus lakukan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kolose pasal 3 ayat 5 mengatakan. Kolose pasal 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, artinya kita dikatakan mati bagi hukum Taurat. Ketika kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, berjuanglah untuk melakukannya. Apakah kemudian kita tidak pernah jatuh dalam dosa? Tidak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, bukan itu poinnya. Yang menjadi poinnya adalah bahwa hatinya sudah mengarah kepada satu kebenaran, yaitu melakukan hukum Allah, yang membawa dia menjadi seorang hamba kebenaran, yang akan membawa dirinya kepada pengudusan dan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita dibebaskan dari hukum Taurat, itu artinya kita lepas dari keadaan terprovokasi. Kita dilepaskan dari apa Bapak Ibu? Dari rangsangan untuk memberontak. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Bapak Ibu tahu kalau itu salah, tapi tetap melakukannya? Nah, itu artinya Bapak Ibu belum mati terhadap hukum Taurat. Dan itu bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Betul? Kemudian Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ayat 7 mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru hukum Taurat itu mengatakan, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan bahwa hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Artinya karena ada perintah itu, maka ada provokasi. Ada rangsangan yang ada di dalam anggota tubuh. Seperti mata kita ini ketika kita melihat iklan jangan menoleh ke kanan. Jadi bukan berarti tidak ada dosa sebelumnya, tapi memang sudah ada kodratnya di dalam diri, dari dalam. Dan ketika dibilang jangan lihat, maka dosa itu mengambil kesempatan itu. Dan Bapak Ibu tahu tidak bahwa dosa itu memperalat dan memanipulasi dan kemudian menipu kita dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang penting. Kalau Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami ini, jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak punya keinginan untuk melakukan dosa. Karena memang kodrat dosa itu sudah ada. Tapi karena ada hukum itu, maka apa Bapak Ibu?
ada pribadi lain yang kemudian merangsang, yaitu di dalam anggota-anggota tubuh yang disebut hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga firman Tuhan mengatakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Kali-kali tidak. Sebaliknya apa Bapak Ibu? Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Bapak Ibu, menarik bukan? Yang tadi dibilang dari Adam sampai Musa, orang nggak tahu ini dosa atau tidak. Tetapi di bagian ini dikatakan justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Makanya di situ dikatakan, kalau di dalam hati mereka didorong oleh sesuatu keinginan sehingga mereka melakukan sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat, maka itu adalah hukum yang terbentuk di dalam hati mereka masing-masing. Mereka akan diyakini menurut itu. Itulah yang terjadi pada zaman Adam sampai pada zaman Musa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Oke? Nah, sekarang karena ada hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Aku tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu kalau kita itu berdosa. Kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu kalau kita itu berdosa. Dan kita pikir kita sudah hampir melakukan semua baik. Bapak Ibu, masih ingat tentang kisah pemimpin muda yang kaya di dalam Injil Matius pasal 19? Dia seorang Yahudi dan taat hukum Taurat. Dia datang kepada Yesus dan seolah-olah dia sudah melakukan semuanya. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu perhatikan, orang muda ini, dia seorang Yahudi. Dia datang kepada Yesus dan seolah-olah dia sudah melakukan semuanya. Dikatakan dia sudah mentaati semua hukum Taurat. Betul? Bapak Ibu bisa bayangkan? Apalagi kalau tidak ada hukum Taurat. Kita tidak tahu kalau kita berdosa, betul? Kita pikir kita sudah melakukan hampir semua dengan baik. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 22
ayat 37 dan sampai 40. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan mengatakan, ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan menyampaikan perintah ini, maka orang tidak merasa lagi berdosa karena hukum Taurat. Amin. Jadi dengan hukum Taurat, aku mengenal dosa. Tetapi dengan mengetahui perintah Yesus untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itu yang menjadikan kita ada di dalam keadaan baru. Nah Bapak Ibu, ini adalah sikap ketika kita berhadapan dengan Taurat itu. Sikapnya bisa ada dua. Yang pertama, kita ada di bawah hukum dosa, di mana kita menjadi hamba dosa, kita memberontak. Dan yang kedua, kita menjadi hamba kebenaran. Dan kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam pengudusan dan berakhir dengan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang dengan rendah hati, walaupun ada juga yang tanggapannya sebaliknya, ada yang memberontak, sudah merasa baik-baik, sudah merasa taat, seperti pemimpin muda yang kaya, seolah-olah sudah melakukan semuanya itu. Tapi ketika Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, karena Yesus datang dengan satu standar kesucian yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu perhatikan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah dia rendah hati? Tidak Bapak Ibu. Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah Bapak Ibu, di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat dan merefleksi diri kita. Nah, di dalam surat Roma pasal 7 ayat 7 ini, kalau kita perhatikan, fungsi hukum Taurat itu memperkenalkan kita bahwa kita ini adalah orang yang masih jauh dari sempurna. Dengan hukum Taurat aku mengenal dosa. Dengan hukum Taurat aku tahu bahwa aku masih berdosa, masih jauh dari standar Allah. Jadi dengan demikian kita harus punya kesadaran itu, bahwa ketika hukum Allah itu datang kepada kita, maka kita harus bersikap rela. Kita harus memiliki satu kerelaan ketika menerima perintah itu. Kita seharusnya mengerti bahwa kita ini dikasihi. Dan ini penting untuk kita mengetahui akan apa Bapak Ibu? Akan kasih Kristus di dalam setiap orang percaya. Dan kita harus selalu membawa kematian Kristus itu senantiasa. Supaya ketika hukum Allah itu, ketika perintah-perintah Allah itu datang, itu membawa kita kepada jalan kebenaran. Jadi ketika kita memperhatikan, ketika kita merasa bahwa kita dikasihi oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, maka ketika kita melihat tarangan itu, ketika kita melihat perintah-perintah itu, maka kita merasa kita sedang dikasihi dan dituntun kepada kasih. Tapi Bapak Ibu, mungkin juga terjadi sebaliknya. Justru dengan perintah ini, melalui kodrat dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita ini
itu diprovokasi oleh kuasa gelap. Untuk melahirkan apa? Untuk melahirkan pemberontakan. Dan kita menjadi hamba dosa. Kita hidup di dalam hukum dosa. Yang ujungnya adalah maut. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini punya apa saja, punya kegelisahan, punya kebimbangan, punya kerisauan, punya kekhawatiran, punya ketakutan, ketika Bapak Ibu ada di dalam keadaan ini, maka dua elemen ini sedang bertempur di dalam diri kita. Bapak Ibu, kenapa ini harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus bilang, di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain, yaitu hukum dosa. Dan itu kodrat dosa. Dan malam hari ini kita tahu satu pelajaran yang paling penting. Ketika perintah itu muncul, Bapak Ibu, maka kuasa gelap itu memprovokasi saya. Dan saya sampai berpikir begini, Bapak Ibu. Mungkin seandainya Allah tidak mengatakan larangan kepada Adam waktu itu, dan iblis nggak dengar, maka dia harusnya tidak memprovokasi untuk melanggar, tidak memprovokasi untuk memberontak, tidak untuk memprovokasi untuk mendurhaka. Betul? Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kemudian menghadapinya? Kita harus mati terhadap itu. Kita tidak lagi melihatnya sebagai satu keharusan, tapi malah kita melihatnya sebagai, saya ini orang yang dikasihi, saya ini sebagai orang yang dipedulikan, sehingga tidak mungkin orang perintahkan saya kalau saya tidak dipedulikan. Tidak mungkin Bapak meletakkan atau memasang pagar-pagar di sepanjang perjalanan iman saya kalau saya tidak dikasihi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, kalau kita merdeka, nah kalau kita ada di bawah kesadaran seperti itu yang disebut kita mati bagi hukum Taurat. Kita lepas atau merdeka dari hukum Taurat. Kita tidak lagi menjalaninya sebagai keharusan, tapi itulah yang menjadi kesukaan kita. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita haus dan lapar untuk menyukakan Allah. Amin. Jadi orang yang belum mati bagi hukum Taurat adalah orang yang tidak memaknai bahwa kasih ada di dalam dirinya. Itu artinya dia belum menerima pernyataan kasih karunia Allah. Dan itu sulit sekali untuk kemudian mati bagi hukum Taurat, atau lepas dari hukum Taurat, atau lepas dari provokasi Taurat, atau perintah-perintah di dalam anggota-anggota tubuhnya, karena dia tidak punya kerendahan hati, karena tidak mau menerima terang kasih karunia. Sehingga pada saat ditegur, misalnya, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, kamu harus seperti ini, harus seperti itu, dia tidak bisa menerimanya. Kenapa orang tidak mau ditegur, Bapak Ibu? Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia tidak mau memberi diri dan hidup di bawah terang kasih karunia. Dia tidak mau memberi diri untuk hidup di bawah terang kasih Allah. Dan orang yang tidak bisa menerima teguran, orang yang tidak bisa menerima, mempunyai pemahaman bahwa dia itu dikasihi, itu sebenarnya adalah hukum yang terpenting. Bapak Ibu, ketika seseorang merasa dikasihi, saya merasa dipedulikan, maka ketika ada aturan, ketika ada perintah, ketika ada larangan, maka dia akan merasa, ini karena saya diperhatikan, ini karena saya dipedulikan. Nah, hukumannya apa, Bapak Ibu? Hukumnya apa, Bapak Ibu?
Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang itu sudah diterangi oleh terang kasih karunia. Karena kalau orang yang tidak diterangi oleh terang kasih karunia, orang itu pasti memberontak. Dan sifat memberontak itu datangnya dari kerajaan penguasa angkasa, dari Lucifer, karena dia adalah pemberontak. Dan itu dibawa ke bumi yang mewarnai seluruh kerajaan, bahkan seluruh cara kerja. Bapak Ibu, bagaimana caranya dia masuk ke dalam hidup manusia? Atau melalui apa Bapak Ibu? Atau lewat apa Bapak Ibu? Melalui anggota-anggota tubuh kita. Atau lewat anggota-anggota tubuh kita. Bapak Ibu, sebenarnya dia tidak punya hak atas diri kita. Tidak punya Bapak Ibu. Tidak punya. Karena kita sudah jadi milik Kristus. Tapi melalui kodrat dosa yang ada di dalam tubuh ini, dia masuk. Makanya dibilang apa? Keinginan-keinginan itu kalau dibuahi jadi dosa. Yakobus 1 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, orang yang belum mati bagi hukum Taurat, artinya orang yang belum merdeka, orang yang belum lepas dari hukum Taurat, maka pada saat hukum Taurat menegur hidupnya melalui perintah, maka semua itu dianggap negatif. Responnya selalu negatif, selalu muncul ketakutan atau muncul kecurigaan. Jadi orang yang belum mati bagi hukum Taurat selalu memberi respon negatif. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita ketahui. Apa yang dimaksud mati bagi hukum Taurat? Mati bagi hukum Taurat itu begini Bapak Ibu. Seharusnya hukum Taurat itu membawa kepada hidup, betul? Tapi kenapa dibilang membawa pada kematian? Kenapa Bapak Ibu? Karena cara orang merespon hukum Taurat ini, dia merasa itu satu keharusan. Itu adalah perintah, bukan satu kesukaan. Makanya akhirnya muncul kata-kata di dalam Roma pasal 7 ayat 22. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat yang terakhir. Roma pasal 7 ayat 22 mengatakan, Roma pasal 7 ayat 22. Ya, Roma pasal 1 ayat 22 mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi mati bagi hukum Taurat di sini itu artinya dia tidak dibawa pada satu kesadaran dipaksa atau dipaksa untuk melakukannya. Jadi orang yang mati bagi hukum Taurat ini artinya ketika dia melakukan hukum Taurat, dia melakukannya dengan kesukaan, bukan karena keharusan. Jadi apakah hukum Taurat itu dosa? Roma 7 ayat 7a mengatakan, mari kita baca sekali lagi. Roma pasal 7 ayat 7a. Firman Tuhan mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi orang yang belum mati bagi hukum Taurat, artinya orang yang belum melihat bahwa hukum Taurat itu adalah seharusnya menjadi kesukaan. Maka pada saat hukum Taurat atau perintah itu menegur hidupnya, maka semua itu dianggap sebagai respon negatif. Dengan takut kehilangan sesuatu atau kecurigaan. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang talenta yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Alkitab mencatat demikian. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu
dan menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu perhatikan, hamba yang menerima 5 talenta merespon dengan positif. Karena sudah diberi kepercayaan, betul? Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Dia bersyukur dengan kepercayaannya itu. Makanya surat Roma pasal 7 ayat 6 itu menarik Bapak Ibu. Kamu itu sudah terlepas dari hukum Taurat. Sudah merdeka. Dikatakan kamu sudah hidup dalam keadaan yang baru menurut Roh. Nah Bapak Ibu, kata-kata menurut Roh itu penting Bapak Ibu. Nah, hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta itu dikatakan hamba yang sudah hidup di dalam keadaan yang baru menurut Roh. Karena keduanya sudah hidup atau sudah ada di bawah terang kasih karunia dan merasa bahwa dia adalah orang yang dikasihi Allah. Bagaimana dengan hamba yang ketiga Bapak Ibu? Hamba yang ketiga ini selalu suspicious, selalu curiga, responnya selalu negatif. Dan apa yang dikatakan hamba yang ketiga itu Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Ayat yang ke-24 dan 25. Injil Matius pasal 25 ayat 24 dan 25. Demikianlah firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan. Hamba yang ketiga ini, dia diberi 1 talenta. Lalu dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Terus dia berkata apa lagi Bapak Ibu? Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu bisa bayangkan respon dari hamba yang ketiga ini? Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Karena melihat hal itu seperti terpaksa, merasa curiga dan memiliki respon yang selalu negatif. Bapak Ibu, ini adalah satu analogi yang sangat bisa diterima. Satu perumpamaan yang benar-benar bisa berkorelasi langsung. Tuhannya memberi satu kepercayaan, tapi dia terima itu dengan satu pikiran yang negatif. Inilah gambaran dari situasi orang yang belum mati bagi hukum Taurat. Artinya tidak melihat hukum Taurat itu sebagai satu kesukaan, atau tidak melihat hukum Taurat itu sebagai hukum Allah yang membawa dia kepada kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Jadi orang yang belum mati bagi hukum Taurat, tanggapannya selalu negatif, responnya selalu negatif. Dan ini sangat berbahaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kodrat dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Dan itu memprovokasi. Bahkan hukum Taurat itu dikatakan apa Bapak Ibu? Jika demikian, apakah yang hendak aku katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Jadi Bapak Ibu, karena kodrat dosa yang ada di dalam anggota tubuh kita ini, itu memprovokasi, itu memperalat hukum Taurat, memanipulasi hukum Taurat, dan menipunya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dibawa kepada dosa. Nah, hukum Taurat inilah yang menjadi instrumen di dalam surat Roma pasal 7 ini. Dan di akhir nanti Bapak Ibu, kita akan mengarah kepada apa Bapak Ibu? Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 7 ini. Yang pertama, kita akan tahu lawan kita itu siapa. Jadi berjaga-jagalah dan berhati-hatilah. Dan yang kedua, kita akan tahu cara kita untuk menang. Nah, cara kita untuk menang ini, inilah firman yang dikatakan tentang Roh Kudus yang menghidupkan. Dan
Di bagian selanjutnya nanti Bapak Ibu di dalam surat Roma pasal 7 nanti kita akan masuk juga di dalam Roma pasal 8 yaitu tentang hukum roh yang menghidupkan. Dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ini. Amin. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu renungan kita malam ini. God bless you all. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap firman Tuhan dan setiap kebenaran ini itu akan mengubah hidup kita, mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.